Halo guys, kembali lagi bersama gue Davi di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2011. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan berbagai jenis burung cantik dan berwarna-warni. Di sana mereka sedang bernyanyi dan menari bersama dengan riangnya. Hingga tiba-tiba datang pemburu menangkap dan membawa mereka untuk diperjualbelikan. Salah satunya adalah seekor burung macau kecil yang berwarna hijau. Namun di tengah jalan, kotak penyimpanan si burung kecil itu terjatuh dan tidak sengaja ditemukan oleh seorang gadis yang bernama Linda. It's okay. Burung itu lalu dinamai Blue oleh Linda. Akhirnya Blue dirawat dan dibesarkan oleh Linda hingga tumbuh besar. Blue merasa sangat bahagia tinggal bersama Linda yang sangat menyayanginya. Blue tumbuh menjadi burung yang pintar, namun sayangnya dia tidak bisa terbang. Karena hal itulah yang membuatnya sering diejek oleh dua ekor angsa yang suka nongkrong di depan toko buku milik Linda. Suatu hari seorang dokter ahli burung bernama Tolio datang ke toko buku Linda. Tujuan kedatangannya adalah untuk menemui Blue. Di sana Dr. Tolio mencoba untuk berkomunikasi dengan Blue. Namun Blue malah melihat Dr. Tolio seperti orang kesurupan, hingga membuatnya menjadi takut. Dr. Tolio bermaksud untuk membawa Blue ke Rio de Janeiro, Brasil. I never let Blue out of my sight. Di sana ia akan mengawinkannya dengan burung macau betina yang sejenisnya agar dapat menjaga kelestariannya. Mendengar hal itu, Linda pun langsung menolaknya. Karena dia tidak mau berpisah dengan Blue, apalagi mengetahui Blue yang tidak bisa terbang. Dr. Tolio yang tidak percaya lalu melempar Blue hingga akhirnya Blue terjatuh. Linda yang kesal lalu mengusirnya keluar. Sebelum pergi, Dr. Tolio memberikan kartu nama dan meminta Linda untuk mempertimbangkannya lagi. Have a safe flight. Just think about it. Malam harinya, Blue mencoba belajar terbang melalui buku panduan. Setelah meyakinkan dirinya, akhirnya Blue mencoba untuk terbang. Tapi akhirnya ia malah gagal. Thrust, lift, drag. Keesokan harinya, Linda memutuskan untuk menerima tawaran Dr. Tolio. Dan mereka pun berangkat ke Rio de Janeiro, Brasil. Di perjalanan, Linda melihat banyak orang yang sedang bersiap untuk merayakan karnaval. What's going on here? Sementara Blue bertemu dengan dua ekor burung bernama Pedro dan Nico. Mereka menyambut Blue dengan sangat ramah. Blue lalu menjelaskan kalau dia datang ke sini untuk menemui burung betina dari spesiesnya. Mereka pun lalu memberikan tips dan trik untuk mendekati sang betina. Setelah itu mereka pamit pergi meninggalkan Blue. Love Hawk. And to you as well. Singkat cerita, Blue dan Linda sampai di tempat konservasi. Di sana terdapat berbagai jenis burung yang diselamatkan dari para penyelundup. Mereka juga merawat burung-burung yang terluka. Salah satunya adalah seekor burung kakatua bernama Nigel. Burung itu terlihat sedikit aneh. Kemudian Dr. Tolio mengantar Blue untuk menemui sang betina bernama Jul. Melihat kecantikan Jul, Blue langsung terpesona dan mencoba untuk mendekatinya. Karena Dr. Tolio tidak mau mengganggu kencan pertama mereka, lalu ia mengajak Linda untuk jalan-jalan keluar. Sementara kedua burung tersebut akan dijaga oleh asistennya yang bernama Silvio. He's got Jewel. Di malam harinya saat Silvio sedang berjaga, ia melihat Nigel yang lagi ketakutan. Aww. Namun saat ia mendekati Nigel, malah membiusnya hingga pingsan. Nigel lalu membukakan pintu untuk seseorang. Sementara itu, Blue dan Joel yang lagi ngobrol, tiba-tiba ditangkap oleh seseorang. Of course you can. Di tempat lain, Dr. Tolio dan Linda yang lagi makan malam, tiba-tiba mendapat kabar buruk. Mengetahui Blue dan Joel ditangkap, Linda pun menjadi sedih dan menyalahkan Dr. Tolio. With your little squawk, squawkity, squawk, squawk. Kembali pada Blue, di sana Joel menyuruh Blue untuk berpura-pura mati agar mereka bisa selamat. Ternyata yang menangkap mereka adalah seorang anak kecil yang bernama Fernando.
yang disuruh oleh para penyelundup hewan demi mendapatkan imbalan. Mengetahui burung pesanannya mati, pemimpin di sana yang bernama Marcel menjadi marah. Melihat ada kesempatan, Joel berhasil melepaskan diri dan kabur menuju ventilasi. Namun dengan cepat Nigel menangkap Joel dan memasukkannya ke dalam kandang. Supaya tidak kabur, Blue dan Joel diborgol dengan rantai besi. Gee, thanks. Setelah itu Fernando disuruh membawa mereka ke dalam suatu ruangan di mana terdapat banyak burung lainnya. Sebenarnya Fernando merasa kasihan melihat burung-burung itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fernando hanyalah seorang yatim piatu, dan ia pun terpaksa melakukan hal itu demi bisa bertahan hidup. Kemudian di saat Joel sedang bersusah payah untuk menghancurkan kandang, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Blue, yang dengan gampangnya membuka pintu kandang. Open the door. Just a standard Phillips slide bolt. Blue dan Joel akhirnya berhasil keluar. Tapi masalahnya kaki mereka saling terikat dan Blue juga tidak bisa terbang. Dengan saling bekerja sama, mereka akhirnya dapat berlari menghindari kejaran anak buah Marcel dan juga Nigel. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya mereka berhasil lolos dari Nigel saat Nigel menabrak tiang listrik yang membuat listrik seluruh kota mati. Blue dan Joel yang berhasil kabur lalu mencari tempat untuk berlindung sementara. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan dan bermalam di sana. Freedom and not having to rely on anyone. Di tempat lain, Linda dan Dr. Tulio masih mencari keberadaan Blue. Hingga keesokan harinya, Fernando yang melihat brosur tersebut menemui Linda. Fernando lalu berkata jika ia tahu keberadaan Blue saat ini. No, Linda, wait. I have to trust him. Sementara di tempat lain, Marcel yang tahu kalau Blue dan Joel kabur, lalu memarahi anak buahnya dan menyuruh Nigel untuk mencari mereka. I am putting him in charge. Kembali pada Blue dan Joel, mereka terlihat sedang berusaha melepaskan diri dari rantai yang mengikat kaki mereka. Tapi usaha mereka tidak pernah berhasil. Fine. Here. Kemudian mereka pun bertemu dengan seekor burung yang bernama Rafael. Setelah mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, Rafael mengatakan bahwa ia akan mengantarkan mereka pada Louis, yaitu hewan yang bisa melepaskan rantai mereka. Setelah meminta izin kepada istrinya Eva, mereka lalu segera berangkat untuk menemui Louis. We might as well give it a shot. Let's go quickly. Selanjutnya di tempat lain terlihat sekelompok mamoset yang ahli dalam mencuri. Kemudian Nigel terlihat menghampiri pemimpin mamoset yang bernama Mauro. Di sana Nigel bermaksud untuk meminta bantuan Mauro dan kawan-kawannya agar dapat menangkap Blue dan Joel. Dengan sedikit ancaman, akhirnya mereka pun terpaksa setuju. Save me! Oh. Twisted my wing. Deal. Kembali ke Rafael, terlihat ia sedang memotivasi Blue agar berani terbang. Blue yang masih ragu langsung diseret oleh Joel, hingga akhirnya mereka pun terjatuh. Inside, outside. Untungnya mereka berhasil selamat dengan adanya para layang yang lewat di tempat itu. Saat terbang di atas para layang, Blue merasa bahagia karena baru pertama kali ia merasakan bagaimana rasanya terbang. Hingga akhirnya Blue terseret angin dan mereka pun terjatuh ke pantai. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali dengan menaiki sebuah truk kelapa. Is that too much to ask? For a bird who can't fly. Di tempat lain terlihat Fernando membonceng Linda dan Dr. Tulio. Mereka pergi menuju tempat para penyelundup burung tersebut. Kembali kepada Blue dan kawan-kawan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Pedro dan Nico. Kemudian mereka diajak ke suatu tempat di mana terlihat berbagai burung yang sedang berpesta. Heard you're in Rio. You should enjoy it. Sejenak Blue dan Joel dapat melupakan masalah yang mereka alami dan ikut bergembira dalam pesta itu. I don't know. Tetapi kemudian seekor mamoset yang mengetahui keberadaan Blue dan kawan-kawan segera mengirim pesan pada Mauro. Tak lama kemudian Mauro dan kawannya datang, lalu mengepung tempat pesta itu. Singkat cerita terjadilah perang antara para burung dan para marmoset. Namun akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh para burung. We gotta go! Kembali ke Fernando, Linda, dan Dr. Tulio, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Namun ternyata para burung telah disekap.
sudah tidak ada lagi di sana. Hal itu membuat Fernando akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah menangkap Blue dan Joel. Lalu tiba-tiba dua anak buah Marcel masuk. Untungnya Linda dan Dr. Tulio sudah lebih dahulu bersembunyi. Mereka lalu mengajak Fernando untuk ikut bersama mereka. Kenny, come on, please. There it is. Two. Ow, shut up. Setelah itu Dr. Tulio dan Linda segera bergegas naik motor. Tapi di sana Dr. Tulio tidak bisa membawa motor. Akhirnya Linda lah yang mengejar para penyelundup burung itu. What happened? Sementara Blue dan kawan-kawan saat ini sedang berada di atas sebuah kendaraan. Di sana teman-temannya berusaha membantu Blue agar bisa merayu dan mengungkapkan perasaannya pada Joel. Tapi Blue malah keselak sampai-sampai ia harus ditolongi oleh Joel. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di tempat Louis. Oh, that's very good. Ternyata Louis ini adalah seekor bulldog yang suka ileran. Mereka lalu meminta tolong Louis untuk bisa melepaskan rantai di kaki Blue dan Joel. We need your help. Kemudian Louis menyiapkan peralatan operasinya, yaitu sebuah gergaji mesin. Saat operasi dimulai, Blue dan Joel malah ketakutan hingga membuat kekacauan di sana. Tapi pada akhirnya rantai di kaki mereka pun bisa terlepas dengan menggunakan air liur si Louis. Setelah terlepas, Joel pun sangat senang karena bisa kembali terbang dengan bebas. Tapi di sisi lain Blue malah merasa sedih karena dia tidak bisa terbang sama seperti teman-temannya. Joel yang melihatnya lalu berusaha menghibur Blue. Tapi yang ada mereka malah bertengkar dan membuat Joel menjadi kesal lalu meninggalkannya. I hate Samba. Fine. See you around, Ted. Saat Joel sedang terbang, tiba-tiba Nigel muncul dan menculik Joel. Pedro dan Nico yang melihatnya tidak berani melawan. Akhirnya Nigel kembali membawa Joel pergi. Pedro dan Nico lalu segera memberitahu hal tersebut pada Blue. Mereka pun segera bergegas menuju karnaval untuk menyelamatkan Joel. You will get wet on this ride. Sementara itu anak buah Marcel dan Fernando sedang berada di atas mobil karnaval. Linda dan Dr. Tulio juga berada di karnaval itu, bahkan sampai menyamar menggunakan kostum burung. Sekilas terlihat Dr. Tulio sempat terpesona dengan penampilan Linda. I look ridiculous. Namun saat Linda sedang mencari Blue, tiba-tiba ia dimasukkan ke dalam mobil karnaval oleh seorang petugas. Dan acara karnaval pun dimulai. Cheese and sprinkles. Blue dan kawan-kawan juga sudah datang ke tempat itu. Mereka lalu segera mencari Joel. Dari atas mobil Linda akhirnya bisa menemukan Joel. Begitu pula dengan teman-teman Blue yang berhasil menemukan Joel. Blue lalu segera bergegas menuju mobil para penyelundup itu untuk menyelamatkan Joel. Tapi lagi-lagi Nigel muncul dan menangkap Blue. Ternyata teman-temannya yang lain juga sudah ditangkap. Melihat para mobil penyelundup mau kabur, Linda dan Dr. Tulio lalu mengejarnya dengan menggunakan mobil karnaval. Singkat cerita, para penyelundup sudah sampai di bandara untuk kabur dengan pesawat. Fernando yang berniat membebaskan Blue dan Joel malah ketahuan oleh Nigel. Tapi untungnya ia berhasil kabur. Linda dan Dr. Tulio yang sudah sampai di bandara lalu berusaha menghentikan pesawat yang mau lepas landas. Namun sayangnya usaha mereka pun gagal. Di dalam pesawat, Blue yang cerdas akhirnya berhasil membuka pintu kandang dan membebaskan semua burung di sana. Hurry, we gotta help the others. Kemudian ia juga membuka pintu pesawat agar semua burung bisa terbang keluar. Blue lalu mengarahkan semua burung untuk keluar. Namun saat Blue dan Joel akan keluar dari pesawat, tiba-tiba Nigel datang menyerang mereka hingga sayap Joel terluka parah. Saat ada kesempatan, Blue berhasil mengaitkan tabung gas ke kaki Nigel hingga akhirnya Nigel harus terpental keluar dan menabrak baling-baling pesawat. Mengetahui pesawat akan jatuh, Marcel dan anak buahnya segera melompat keluar. Sedangkan Joel yang terjatuh dan tidak bisa terbang membuat Blue akhirnya nekat melompat untuk menyelamatkannya. Tak disangka Blue tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan akhirnya ia pun bisa terbang.
Blue yang berhasil menyelamatkan Joel akhirnya bisa bertemu kembali dengan Linda. Melihat Joel yang terluka, Dr. Tulio pun merawatnya. Hingga akhirnya Joel pun sembuh kembali dan bisa terbang dengan bebas diikuti oleh Blue. Saat ini Linda bersama Dr. Tulio dan Fernando membuka suaka marga satwa di Rio de Janeiro, Brasil. Di akhir film terlihat Niga ternyata masih hidup, tapi bulunya menjadi botak. Lalu Marcel dan anak buahnya ditangkap dan dipenjara. Sementara Blue dan Joel sudah mempunyai 3 anak dan mereka pun hidup bahagia bersama dengan teman-temannya. Dan film pun tamat. Dan secara tidak langsung film ini memberitahu kita untuk terus menjaga kelestarian hewan-hewan dan juga alam yang ada di sekitar kita. Jangan sampai menyalahgunakan semua itu hanya untuk ketamakan yang bisa merusak alam. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.